Apa salah satu acara di televisi pada tahun 90-an yang paling ditunggu di TV swasta pada saat itu? Hello, 90s. Ya benar, acara tersebut namanya MTV. MTV atau musik televisi menjadi salah satu acara TV yang menemani para muda-mudi di era 90-an. MTV pertama kali tayang di TV Indonesia yaitu pada tanggal 5 Mei tahun 1995 melalui TV swasta Antv. MTV ditayangkan di Antv sebagai bagian dari blocking time. Blocking time adalah suatu istilah dalam pertelevisian tentang jam siar. Jam siar yang disediakan dan atau disewakan kepada pihak lain yang biasanya berupa program eksternal atau program in-house. Dibuat oleh rumah produksi atau production house. Atau bisa juga sebuah program in-house dengan konsep dan pengisi acara yang dipilih oleh pihak lain. Nah, salah satu dari bagian acara musik di MTV yang ditunggu-tunggu adalah MTV Unplugged. Sudah siap anak nongkrong MTV untuk balik bernostalgia? Berikut adalah 9 penampilan yang ikonik di MTV Unplugged. 9. Stone Temple Pilots, tahun 1993. Band rock alternatif dari San Diego, California ini mengisi slot MTV Unplugged yang dilakukan di studio Sony di New York pada tanggal 17 November tahun 1993. Mereka bermain selama kurang lebih hampir 30 menit. Mereka membawakan lagu-lagu dari album debut mereka yaitu Core dengan single-single hit seperti Plush, Creep, Weak Garden serta single baru yaitu Big Empty dari album kedua yang akan dirilis beberapa bulan ke depan bernama Purple. Vokalis Scott Weiland sambil duduk di kursi goyang lalu bernyanyi dengan suara khasnya. Suara vokalnya terdengar sangat jernih dengan tanpa menggunakan megafon seperti yang ia biasa lakukan ketika bermain full band. Stone Temple Pilots membawakan total 8 lagu yaitu 6 lagu dari album Core, 1 lagu baru dari album Purple dan 1 lagu cover dari David Bowie berjudul Andy Warhol. Mereka juga mengatakan bahwa sempat mengalami grogi saat membawakan lagu pembuka Creep. Meski begitu, Stone Temple Pilots berhasil menyelesaikan penampilan apik mereka dengan mentransformasi dari bermain rock dengan full band menjadi bermain rock secara akustik. 8. Hole, tahun 1995. Band alternatif punk rock yang didominasi oleh para personil perempuan dan hanya satu personil pria ini dibentuk pada tahun 1989 di Los Angeles, California oleh Courtney Love dan gitaris Eric Erlandson. Ya benar, Courtney Love, istri mendiang ikon Grand Kurt Cobain. Mereka bermain tepat pada hari Valentine pada saat itu yaitu 14 Februari 1995 di Brooklyn Music Academy, New York. Tepat kurang lebih setahun sepeninggal Kurt Cobain, Courtney masih terlihat emosional dalam membawakan lagu-lagu bandnya ini. Mereka membawakan 13 lagu yang kebanyakan berasal dari album kedua mereka yang menjadi hits yaitu Live Through This. Lagu-lagu hits mereka seperti Best Sunday Dress, Miss World, Doll Parts dan satu lagu Nirvana yang saat itu belum dirilis yaitu You Know You're Right. Eric Erlandson, gitaris Hole, menambahkan bahwa selama latihan ia sangat khawatir apabila ada drugs di tempat tersebut. Setiap ada paket dari FedEx saya langsung menyingkirkannya atau saya kembalikan, ujarnya. Mereka juga grogi karena banyak orang penasaran apakah mereka bisa bermain akustik seperti Nirvana. Untuk menutupi kekhawatiran tersebut, mereka menambahkan pemain cello, pemain harpa serta instrumen-instrumen lainnya. Eric juga mengatakan bahwa mereka bermain unplugged namun tidak terasa unplugged sama sekali. Beberapa personil terlihat seperti sedang mabuk saat bermain. Meski begitu, keseluruhan acara tersebut berjalan lancar. Dan Courtney Love dengan suara teriakan serak paraunya saat bernyanyi yang selalu menghibur dengan sisi kontroversinya di atas panggung. 7. Yo! MTV Rap Unplugged tahun 1991.
Untuk pertama kalinya MTV menghadirkan musisi rap sebagai penampil di acara MTV Unplugged dengan judul acara Yo! MTV Rap Unplugged. Acara ini menghadirkan rapper-rapper ternama seperti LL Cool J, MC Lyte, De La Soul, A Tribe Called Quest dan band funk yaitu Pop School Love. Mereka bermain di MTV Unplugged yang bertempat di Chelsea Studio, New York pada tanggal 10 April tahun 1991. Penampilan para rapper ini tidak diiringi dengan turntable atau beat musik seperti biasanya, namun diiringi oleh band Pop School Love secara akustik. Salah satu penampilan rapper yang mencuri perhatian adalah LL Cool J. LL Cool J atau kepanjangan dari Ladies Love Cool James adalah seorang rapper Amerika Serikat yang lahir dengan nama James Todd Smith. Ia memulai karir rapnya di tahun 1984. LL Cool J meraih 2 Grammy Award sebagai Best Rap Performance. Ia juga seorang aktor dengan membintangi lebih dari 10 judul film, diantaranya adalah Charlie's Angels di tahun 2000 dan SWAT di tahun 2003. Highlight acara saat itu adalah saat LL Cool J membawakan lagu hitsnya berjudul Jingling Baby dan lagu ikoniknya yaitu Mama Said Knock You Out. 6. Mariah Carey, tahun 1992. Siapa yang tidak mengenal diva satu ini yang memiliki suara khas hingga 4 oktav. Setelah merilis album kedua yaitu Emotion di tahun 1991 dan meraih kesuksesan seperti album pertama, Mariah Carey menuai kritik karena tidak menggelar konser maupun tur serta penampilan di televisi. Dengan tampil di MTV Unplugged sekaligus menepis rumor bahwa Mariah Carey hanya sebagai artis penyanyi studio. Mariah Carey menjawab isu tersebut dengan tampil di acara MTV Unplugged secara luar biasa serta meraih kesuksesan. Ia menyanyikan 7 lagu didukung oleh para musisi pendukung serta kurang lebih 6 penyanyi latar. Hingga akhirnya beberapa bulan kemudian pihak label menyiapkan album khusus untuk Mariah Carey Unplugged yang dirilis pada tanggal 16 Juni tahun 1992. Yang menjadi ikon dalam acara ini adalah saat ia menyanyikan lagu I'll Be There milik The Jackson 5. Ia berduet di lagu ini dengan seorang penyanyi R&B pria bernama Trey Lawrence. Bahkan lagu ini pun kembali dirilis oleh Sony sebagai singles Mariah Carey dan mampu menduduki puncak Billboard 100 selama 2 minggu. 5. Oasis, tahun 1996. Menyusul kesuksesan album kedua Oasis yaitu What the Story Morning Glory, band Britpop ini mulai banyak menjalani tur promo maupun festival musik. Salah satunya adalah MTV Unplugged. Oasis adalah band rock Inggris yang dibentuk di Manchester tahun 1991 oleh Liam Gallagher, vokalis band ini. Menyusul kemudian, kakaknya yang bernama Noel Gallagher bergabung menjadi lead gitaris serta penulis banyak lagu di Oasis. Mereka bermain untuk acara MTV Unplugged di Royal Festival Hall di London pada tanggal 23 Agustus tahun 1996. 2 minggu sebelum acara, mereka tengah melakukan sesi latihan dan Liam Gallagher sepertinya tidak antusias mengikuti latihan. Ia datang bernyanyi sebentar lalu memegangi tenggorokannya dan pergi tidak kembali. Latihan tetap berjalan dengan Noel Gallagher sang kakak yang mengambil alih vokal. Keesokan harinya Oasis kembali berlatih. Liam datang dengan penampilan yang sama, baju yang sama, lalu menyanyikan 3 lagu dan kembali pergi meninggalkan latihan dan tidak kembali. Kondisi ini membuat para pegiat acara MTV Unplugged kebingungan. Mereka kebingungan apakah Liam bisa tampil atau tidak di acara yang tengah mereka persiapkan. Di hari acara akan dimulai, Liam mengatakan kepada Noel bahwa ia beberapa hari ini tengah mabuk alkohol dan tenggorokannya sedang sakit. Sejam sebelum acara dimulai mereka kembali berlatih di venue dan Noel meminta Liam untuk mencoba bernyanyi. Namun baru berlatih 1 lagu belum usai Liam kembali berulah karena merasa tidak nyaman dengan suaranya dan meninggalkan panggung. Di tengah kebingungan pihak MTV antara apakah acara dilanjutkan atau tidak, mereka akhirnya memutuskan bahwa pertunjukan tetap berjalan dan Noel mengambil alih vokal. Noel sempat mengatakan kepada penonton bahwa Liam sedang sakit tenggorokan. Salah satu kru kamera melihat Liam berada di balkon menikmati pertunjukan sambil menenggak bir, lalu berteriak kepada kakaknya dan teman-teman bandnya yang sedang bermain.
Ia sepertinya tidak menyangka acara berjalan lancar walau tanpa dirinya. Menjelang akhir acara, produser meminta mereka untuk kembali menyanyikan lagu Halo untuk direkam ulang. Pada saat itu Liam terlihat turun dari balkon dan ingin bernyanyi. Namun Noel menolak dan menyuruhnya untuk pergi. Liam pun pergi sambil merajuk. Disinilah awal perseteruan kakak beradik yang kerap terjadi pada Oasis yang terus menjadi ikon kontroversi band ini. Acara ditutup dengan Noel kembali menyanyikan lagu Halo setelah 12 lagu telah ia nyanyikan selama kurang lebih 1,5 jam. 4. Eric Clapton tahun 1992. Eric Clapton adalah musisi legendaris blues rock berasal dari Inggris yang lahir pada tanggal 30 Maret tahun 1945. Ia masuk urutan kedua pada daftar 100 greatest gitaris sepanjang masa versi majalah Rolling Stone. Ia bermain unplugged di Bray Film Studio di Inggris pada tanggal 16 Januari tahun 1992 dengan membawakan 12 lagu balad populernya seperti Layla, My Father's Eyes, dan yang cukup terkenal adalah Tears in Heaven. Tears in Heaven adalah lagu yang berkisah tentang kematian putranya yang berumur 4 tahun yaitu Connor karena terjatuh dari jendela lantai 53 di apartemen teman istrinya di New York. Sempat mengisolasi diri cukup lama dalam kesedihan, Eric Clapton kembali bangkit dan menciptakan lagu Tears in Heaven yang membawanya kembali ke tangga kesuksesan. Ia terlihat cukup tegar dan cukup menghayati dalam membawakan lagu ini. Album Unplugged ini menjadi album terlaris di antara album MTV Unplugged lainnya. Terjual 10 juta kopi di Amerika Serikat dan 26 juta kopi di seluruh dunia. Album ini juga memenangkan 6 Grammy Award. Momen yang ikonik muncul pada saat ia menyanyikan lagu Tears in Heaven. Beberapa penonton terlihat meneteskan air mata dikala mendengarkan lagu ini. Wah, jadi ikutan sedih ya. Pearl Jam tahun 1992. Mereka langsung naik ke panggung MTV Unplugged pada tanggal 16 Maret tahun 1992 di studio Kaufman dengan bermodalkan album pertama yang populer tersebut. Pearl Jam banyak membawakan lagu-lagu dari album pertama seperti Black Jeremy lalu single State Love and Trust. Penampilan mereka yang cukup fresh serta suara Eddie Vedder yang energik dan khas menjadi kesuksesan Pearl Jam pada saat itu. Mereka sempat menyesali saat setelah tampil tentang sedikitnya waktu bagi mereka untuk mempersiapkan materi lagu. Namun itu semua tidak berpengaruh pada keseluruhan penampilan Pearl Jam di MTV Unplugged. Mereka terlihat solid dan kompak bermain. Salah satu yang menarik adalah bahwa album Pearl Jam untuk MTV Unplugged ini baru resmi dirilis pada tanggal 23 Oktober tahun 2020. Sebenarnya Pearl Jam telah merilis album MTV Unplugged ini namun versi DVD di tahun 2009. Cukup lama juga ya dan baru dirilis. Yaitulah Pearl Jam dengan beberapa kontroversinya jika mengingat mereka di era 90-an. 2. Alice in Chains tahun 1996. Band besar Grand berikutnya yang ikut memeriahkan MTV Unplugged adalah Alice in Chains. Dibentuk di Seattle pada tahun 1987. Mereka telah mengeluarkan 3 album dengan banyak hits sebelum akhirnya bermain MTV Unplugged. Mereka naik ke panggung MTV Unplugged ini pada tanggal 10 April tahun 1996 di Brooklyn Music Academy, New York. Setelah hampir 3 tahun hiatus, mereka kembali merilis album ketiga di tahun 1995 dan kembali bermain bersama. Lane Staley mengalami masalah dengan ketergantungan akan heroin dan tengah dalam rehabilitasi penyembuhan sehingga mengapa mereka berpisah selama waktu tersebut. Banyak jadwal tur yang ditunda untuk menunggu kesembuhan vokalis mereka ini. Ini adalah penampilan mereka pertama kalinya setelah lama berpisah. Namun ironisnya menjadi penampilan terakhir dari Lane Staley bersama Alice in Chains sebelum ia ditemukan meninggal karena overdosis. Lane Staley telah bertahun-tahun berjuang melawan ketergantungannya akan drugs ini. Penampilan mereka yang seperti reuni ini direkam dalam album bernama Alice in Chains MTV Unplugged. Album yang dirilis pada tanggal 30 Juli tahun 1996 ini mampu meraih kesuksesan dan mendapatkan sertifikat platinum dengan 14 lagu yang mereka bawakan.
Suara khas Lane Staley serta karismanya masih cukup terasa saat berjalan memasuki panggung dan menyanyikan lagu pembuka yaitu Nutshell. Meski kondisinya nampak belum fit, namun ia terlihat antusias dan menyatu dengan iringan musik dari rekan-rekannya. Oh iya, salah satu dekorasi panggung yaitu lilin-lilin besar adalah permintaan Lane sendiri dan ia juga yang membelinya. Jika kalian belum pernah mendengarkan Alice in Chains maka coba dengarkan dulu album MTV Unplugged ini. Saya jamin akan terbius. Ucapan terakhir dari Lane Staley yang ikonik saat acara berakhir adalah, "Aku harap aku bisa memeluk kalian semua, namun aku tidak akan melakukannya." Sebelum ke pembahasan terakhir, sebenarnya cukup banyak musisi-musisi yang bermain unplugged dan cukup ikonik di masa itu, seperti Kiss, Rod Stewart, The Cranberries hingga Alanis Morissette. Namun karena yang dipilih hanya 9 saja, semoga ini cukup mewakili bagaimana MTV Unplugged di periode 1990 hingga 1999 merupakan acara yang banyak ditunggu oleh penikmat musik serta anak nongkrong MTV. Ini dia list para musisi yang bermain pada masa itu. Satu. Nirvana tahun 1993. Tidak ada yang meragukan lagi penampilan paling bersejarah dan dikenal oleh berbagai macam generasi adalah MTV Unplugged dengan Nirvana sebagai bintangnya. Konser ini dilakukan pada tanggal 18 November tahun 1993 di studio Sony Music di kota New York, atau 5 bulan sebelum Kurt Cobain ditemukan meninggal dunia di rumahnya. Tata panggung yang sederhana namun artistik dan juga sedikit agak menyeramkan dikala banyak terlihat bunga lili dan lilin-lilin. Cobain seperti tengah mempersiapkan konser bersejarah baginya meski itu bukan konser terakhirnya. Mereka membawakan 14 lagu dan 8 lagu hits mereka seperti dari album pertama yaitu About a Girl disusul dari album paling meledak yaitu Nevermind seperti Come As You Are. Lalu sisanya album baru mereka In Utero yang baru dirilis pada tanggal 13 September tahun 1993. Nah yang menarik adalah 6 lagu tersisa. Bila mana band-band dalam kesempatan ini biasanya membawakan satu lagu milik musisi lain namun tidak dengan Nirvana atau lebih tepatnya Kurt Cobain. Ia memilih membawakan beberapa lagu dari band-band favoritnya, seperti The Vaseline dengan Jesus Don't Want Me for Sunbeam, David Bowie dengan The Man Who Sold the World dan lagu penutup dari Led Belly, yaitu seorang musisi berkulit hitam dan beraliran folk blues berjudul Where Did You Sleep Last Night. Ditambah 3 lagu dari band indie yaitu The Meat Puppets. Banyak orang mengira itu adalah lagu Nirvana seperti Lake of Fire, Oh Me dan Plateau. Kurt juga mengajak duo bersaudara tersebut ke atas panggung untuk mengiringinya menyanyikan lagu-lagu mereka. Kurt berani melawan arus dengan tidak memenuhi keinginan MTV untuk memainkan seluruh hits Nirvana dengan beralasan tidak semua lagu Nirvana cocok dimainkan di MTV Unplugged. Dan terbukti lagu-lagu pilihannya itu menjadi hits setelah acara tersebut. Sebuah penampilan epik dan 6 lagu-lagu tersebut menjadi tenar bahkan sering diputar baik di TV maupun radio. Karisma seorang Kurt Cobain memang luar biasa. Ia membawakan lagu-lagu itu dengan versinya, cukup rapi dan lebih menarik dibanding aslinya. Album ini dirilis pada November tahun 1994 atau beberapa bulan setelah meninggalnya Kurt. Dan ya, album ini langsung meroket. Terjual lebih dari 5 juta kopi dan meraih penghargaan Grammy Award di tahun 1996 sebagai Best Alternative Performance. Nirvana sepertinya mencoba berusaha bermain biasa-biasa saja di acara tersebut. Namun tetap saja kualitas yang dihasilkan adalah sebuah karya seni yang menuai banyak pujian dan decak kagum bahkan menginspirasi banyak musisi. Album ini menjadi album terbaik sepanjang masa. Bahkan Neil yang berkomentar saat Kurt membawakan lagu terakhir yaitu Where Did You Sleep Last Night. Suara teriakan serak paraunya menjelang akhir lagu seperti lolongan manusia serigala. Wow! Jadi gimana anak nongkrong MTV? Adakah musisi atau penyanyi favorit kalian yang belum kesebut di list tadi?
Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe ya.